Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan mekanik dagelan montir abal-abal. Kali ini sambil menunggu sahur, dan saya juga menunggu sepi malam hari karena di sini walaupun di desa cukup ramai. Saya coba akan membagikan mengenai sistem pengapian konvensional untuk merawat Delco ini. Jadi ini adalah Delco model Platina. Jadi ini bisa diaplikasikan di semua mobil yang masih memakai Delco model ini. Kenapa saya bagikan ini, teman-teman? Karena saya pernah mengalami mobil Kijan saya ini sekitar hampir 3 minggu itu tidak bisa dipakai karena mesin bisa hidup, tapi hanya beberapa detik saja itu ginjal. Saya hampir putus asa. Inilah hikmahnya ya. Jadi akhirnya mengganti distributor, mengganti macam-macam, bongkar Delco, Platina, bahkan hampir saya turunkan lagi mesinnya, takutnya meleset, timingnya atau kompresinya bocor. Inilah yang disebut mekanik abal-abal ya teman-teman. Jadi tidak punya dasar teknis, akhirnya merembet kemana-mana. Tapi hikmahnya ya ada penggantian part-part itu. Hanya masalah sepele dari Delco ini membuat mobil ini ginjal tidak karu-karuan. Kalau tidak hidup saja tidak masalah teman-teman. Ini hidup tapi hanya beberapa detik, tapi waduh kayak gempa bumi. Jadi pengapiannya kacau. Ternyata masalahnya sepele sekali. Nanti saya spill apa itu masalahnya. Tapi kali ini coba saya bagikan cara merawat Delco Platina ini. Pertanyaan pertama mungkin, kenapa saya masih pakai Delco Platina ini? Itu ada jawaban teknis yang mungkin nanti kita bisa bahas di lain video, topik lain. Tapi jawaban simpelnya aja adalah karena dananya hanya cukup untuk membeli ini. Saya tidak mampu beli Delco CDI, apalagi Delco CDI yang orisinil. Itu aja jawabannya. Jadi teman-teman yang masih memakai ini dan mendapatkan pemahaman yang salah, sekali lagi ini pendapat saya, bahwa Delco itu yang Platina itu perlu disetel untuk beberapa berkala lah gamenya begitu. Mohon maaf teman-teman, saya ini pakai hampir 2 tahun ya, lebih kayaknya setelah ganti yang Platina dan vakum serta kondensor stapir yang orisinil ini udah nggak pernah nyetel. Kalaupun ada nyetel itu hanya untuk kebutuhan konten. Jadi paling saya hanya merubah oktan selektor ini, kalau mau jalan naik saya mundurkan, kalau dipakai kota-kota saya majukan, itu aja. Jadi menurut saya sama sekali nggak benar bila ini memerlukan perawatan rutin atau penyetelan rutin. Kenapa itu bisa terjadi pada mobil Anda? Ya kemungkinan faktor itu nanti akan saya jelaskan. Setahu saya ini nggak pernah, udah 2 tahun ini untuk menyetel celah Platina atau apapun nggak pernah. Enak-enak saja mobil ini. Jadi kemungkinan pada mobil yang sampai perlu setelan Platina atau Platina cepat habis, nah itu nanti faktor yang nanti akan saya coba jelaskan. Jadi video ini hanya seperti biasa, ini hanya berisi teori. Jadi teman-teman yang tidak suka cerita-cerita dongeng, yang bikin praktek, Anda tidak berada di channel yang tepat. Ada saatnya saya nanti praktek, tapi kali ini kita lebih banyak ke teori. Oke teman-teman, jadi Delco ini kalau disebut di bahasa teknisnya disebut distributor. Nah, padahal ini dalamnya tidak distributor saja teman-teman. Distributor artinya kan pembagi, makanya sebutan lengkapnya adalah distributor EC. EC itu assembly, artinya ada banyak komponen di dalam Delco ini. Yang jelas yang saya tahu di Delco ini ada yang namanya distributor. Distributor itu pembagi. Pembaginya di mana? Pembaginya ya ditutupnya ini aja teman-teman. Ditutup sama rotor. Artinya pengapian api yang besar, tegangan tinggi tadi dibagi melalui bagian tengah ini ke lewat rotor, kemudian ke setiap busi sesuai firing order. Dan bagian yang kedua adalah bagian yang untuk memutus dan mengirim arus ke koil, yaitu Platina tadi.
Dan bagian ketiga inilah yang penting menurut saya, sangat penting dari sistem Delco atau distributor AC ini, yaitu advancer, pemaju pengapian. Ya sebenarnya bisa memundurkan juga, tapi kita pakai salah satu saja kan untuk istilah itu, advancer. Jadi ada dua, yaitu mechanical advancer atau governor, atau juga disebut centrifugal advancer, memajukan pengapian dengan melalui putaran mesin, dan satunya melalui kevakuman mesin, yaitu sentrifugal yang di dalam dan vakum Delco yang ada di sini. Jadi tiga komponen tadi teman-teman itu yang akan saling bersinergi. Salah satu dari ketiga bagian tadi tidak bekerja dengan maksimal, tentunya akan saling mempengaruhi. Jadi untuk merawat model Delco ini simpel saja, yaitu sesuai bagiannya saja. Kalau untuk yang bagian distributor, nah seperti ini teman-teman, ya kita cek ini. Kemarin saya lihat yang bagian ini saya cabut, ternyata sudah korosif. Nah, mungkin karena kualitas kabelnya jelek, ini sudah saya amplas, saya tancapkan lagi. Ya bisa dicek semuanya teman-teman. Jadi ini model perawatannya hanya seperti itu. Yang di sini juga, yang di coil di masing-masing ini tutup ini kita cabut, kita bersihkan, kita lihat apakah terjadi korosif atau terjadi oksidasi yang seperti hijau-hijau tadi. Dan di bagian dalam kita cek ini bagian tengahnya. Jadi ini sekaligus menjelaskan ya fungsi-fungsinya teman-teman, sambil menjelaskan perawatan apa yang perlu kita lakukan. Bahkan sebenarnya ya nggak ada. Ya ini bagian tengahnya arang ini pastikan masih pirnya cukup kenyal ya, bisa menonjok supaya bisa menempel ke rotor. Dan di bagian tepi ini terminal yang terhubung ke kabel bus ini biasanya ada kerak, ini cukup dikorek-korek, dibersihkan. Nggak ada juga minyak saya ini. Jadi ini sama sekali hampir ya 2 tahun ini nggak ada. Ini ada sedikit ya, ini wajar ini karena loncatan api tegangan tinggi, ini ada kerak di ujungnya, ini cukup dikorek-korek aja pakai ujung obeng min, itu sudah cukup. Dan yang masuk ke busi-busi juga bisa dicek. Dan yang di rotor ini nggak bisa dicek, ini pakai lap saja teman-teman, lap kain yang kasar seperti kain Levis jean itu, dan ujungnya ini juga bisa dilap, biasanya ini ada hitam-hitam. Itu aja untuk bagian distributor. Dan langsung ke bagian centrifugal advancer. Sebentar ini saya lepasnya biar lebih jelas. Di bagian ini advancer ini, yang centrifugal advancer atau governor, mengetesnya cukup diputar ke kanan seperti ini. Nah, harus ngepir ya teman-teman, berputar sekitar berapa derajat ini ya, 15 atau 10 derajat ini lebih ya mungkin ya. Pokoknya intinya diputar ke kanan, harus ngepir kembali ke kiri. Nah ini berarti sentrifugal ini berfungsi. Kalau tidak berfungsi teman-teman, sudah ada videonya tutorial untuk dibuka dan dikasih pelumas. Ini untuk mengecek fungsi dari sentrifugal advancer, governor advancer. Dan untuk vakum ini ya tinggal dicek teman-teman saat mesin hidup. Biasanya problemnya adalah bocor. Jadi bocor artinya tembus. Kedua kevakuman ini, dua vakum ini depan dan belakang tembus. Yang berdiri ini gampang aja teman-teman, patokannya yang berdiri, cucuknya ini ujung dari nepel ini. Yang berdiri itu berarti ketemu yang berdiri gitu aja teman, yaitu ketemu dengan di intake manifold. Yang tidur ini horizontal ketemu dengan yang di karburator. Ini pastikan hal sepele, yaitu selangnya teman-teman. Selangnya ini saya trauma sekali karena pernah gara-gara selang ini retak di bagian sini, mesin itu ginjal. Ini waktu itu ada power steering di sini, sebelum saya pindah itu nggak kelihatan, ternyata sobek. Akhirnya saya ganti selang yang lebih bagus ini. Tetapi menurut saya lebih baik yang selang ini, tapi yang orisinil yang kebetulan saya dapat ini, yang katanya ada tulisannya Jepang itu. Karena apa? Diameter dalamnya itu besar. Dengan yang model ini memang
tebal tetapi mengorbankan diameter dalamnya yang sempit. Itu misalnya pengaruh ya teman-teman. Jadi usahakan ya bagian dalamnya, lubang dalam selang ini besar, dan usahakan ya sependek mungkin selang ini, jangan dilebih-lebihkan. Itu mempengaruhi sensitivitas kevakuman. Jadi untuk mengatasi kebocoran ini ya mudah aja teman-teman, hidupkan mesinnya. Kalau dalam kondisi stasioner, bagian yang dari karburator kan tidak ada sedotan ya, yaitu dicabut aja di sini. Dalam keadaan stasioner, nah ini bisa ditekan ini apakah ada hisapan. Kalau ada hisapan berarti ini vakum ini tembus. Itu yang sering terjadi adalah kedua vakum ini tembus. Jadi alhamdulillah ini dapat ya, mudah-mudahan ini orisinil kata penjualnya. Jadi kenapa saya tidak beli yang steker CDI itu sudah utuh ya, ini beli vakum ini sama pir sentrifugal itu aja udah bisa untuk beli Delco steker tadi. Itu alasan nanti. Jadi ini pastikan ya teman-teman, rapat selangnya, nancap dengan bagus dan tidak ada kebocoran selangnya, dan juga tidak ada kebocoran antar membran vakum ini. Jadi ini dua vakum yang saling berkaitan tetapi bekerja sendiri-sendiri, terpisah membrannya, tidak boleh tembus. Itu untuk bagian advancer yang sangat penting ya. Jadi ada yang bilang vakum ini bisa digantikan dengan CDI. Tidak teman-teman, CDI itu hanya membuat ketepatan pengapiannya saja lebih presisi, tetapi kalau vakum ini lebih ke saat mesin itu diberi beban. Jadi ini mengatur waktu pengapian sesuai beban mesin. Sedangkan sentrifugal tadi hanya mengatur pengapian berdasarkan RPM saja, yaitu kan diterapkan di motor ya. Sepeda motor itu beda, karena sepeda motor itu kan tidak untuk beban. Jadi mapping di CDI-nya itu kebanyakan lebih ke kurvanya ke RPM. Nah, nanti melebar ke teknis lagi nih. Enggak teman-teman, udah cukup sampai situ aja. Jadi ini sangat vital, makanya saya belikan ya. Mudah-mudahan ini orisinil karena ini sangat berpengaruh. Waktu pengapian sesuai beban mesin itu jauh lebih penting. Sedikit melebar lagi ke teknis ya, kenapa pengapian itu orang fokus ke apinya yang besar. Supaya apinya besar, CD racing, coil racing, kabel busi racing, supaya apinya besar. Setahu saya ya, pabrikan itu memakai api yang kecil aja udah cukup ya untuk menyalakan bahan bakar yang terkompresi. Itu tidak perlu api yang terlalu besar. Ya ada pengaruhnya tapi nggak akan signifikan. Yang lebih signifikan itu adalah waktu pengapiannya diusahakan tepat sesuai beban mesin. Jadi percikan api di busi yang kecil itu menurut saya sudah cukup ya, rancangan pabrikannya sudah cukup seperti itu untuk bisa menyalakan bensin atau bahan bakar yang terkompresi. Itu sudah lebih dari cukup api yang sekecil itu di busi ya. Kalau mau nyala besar ya, kenapa pabrikannya tidak bikin nyala api busi itu seperti ini gitu loh. Itu kan kalau busi bensin ditaruh di botol, ini bensin yang sudah dikompresi dengan tekanan tinggi itu sudah cukup ya dipantik dengan api yang sekecil itu. Jadi itu menurut pendapat saya. Jadi pabrikan itu lebih fokus ke waktu pengapiannya, bukan besarnya apinya itu. Setahu saya, kecuali ya Anda untuk balap gitu, untuk racing, itu pun karena karbonnya sudah dirompak, bahan bakarnya lebih kaya ya, mungkin itulah perlu api yang lebih besar. Kalau masih mobil standar ya, pakai yang racing itu saya rasa tidak signifikan. Mungkin ada pengaruhnya di mobil Anda karena sebelumnya mobil Anda tidak sehat, kabel-kabelnya, koilnya, begitu saja jawabannya kalau saya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ini, yaitu sistem konvensional ya, seperti ini, platina. Jadi di platina ini menurut saya tidak perlu disetel. Saya tuh hampir 2 tahun ya nggak perlu nyetel celah, nggak ada ngupil atau apa. Karena apa? Ya ini ada kunci teman-teman, yaitu carilah kondensor yang bagus. Jadi mobil saya trouble kemarin itu karena kondensornya setengah mati. Nah ini maaf ya, kalau mati aja lebih enak, jadi tidak terjadi pengapian.
Ternyata saya beli online tuh nggak tahu kalau ternyata barunya yang orisinil tuh murah. Saya beli online tuh kondensor tuh mungkin ya 10.000 atau 15.000, sedangkan platinanya 40 atau 25.000 sekitar itu satu paket. Yang jadi masalah ternyata kondensornya. Kondensor saya tidak mati tetapi setengah mati, jadi mobil itu bisa nyala beberapa detik tapi waduh ginjal nggak karu-karuan. Ternyata begitu saya cek, ya kalau kita cek dengan apa, diputar puli, ditaruh di titik 5 derajat, dia nyala. Tetapi ada beberapa putaran dia tidak menyala itu, jadi kayaknya pengapian itu waktunya firing ordernya jadi kacau balau. Jadi ini pengalaman yang mungkin bisa saya bagikan, sangat membekas sekali bagi saya karena hampir 3 minggu mobil itu tidak bisa saya gunakan, tetapi saya malah belakrak kemana-mana menganalisanya. Setelah saya renungan, apa ya bagian dari ini yang belum saya ganti, lupa saya, kondensor. Jadi udah ganti platina, sudah businya baru, waduh klepnya kita cek ulang, delgonya sampai saya modifikasi itu, pirnya saya takut meleset, pengapiannya, kompresinya hilang dan macam-macam. Ternyata ini sepele sekali, yaitu kondensor. Jadi belikan kondensornya yang asli. Itu saya beli di Toyota sekitar 60.000 ya, pokoknya nggak sampai 100.000 Anda dapatkan kondensor yang asli ukuran 0,25 mikro. Tapi ini saya nyoba juga katanya asli, punyanya L300 ya, sedikit lebih tinggi, 0,27 mikro. Yang jelas platina mungkin teman-teman bisa pakai yang tidak orisinil, tapi usahakan yang kondensor itu tadi orisinil. Harganya yang di bawah 100.000 itu dengan fungsinya dan tidak rewelnya itu jauh lebih murah dari harganya menurut saya. Jadi kalau kita anggap ya, kita beli platina orisinil kemudian kondensor orisinil, ya paling mentok 200.000. Itu menurut saya sudah sangat menjamin mobil ini akan bisa dipakai bertahun-tahun tanpa nyetel. Jadi yang membuat kerak teman-teman itu adalah karena kondensor ini. Kerak di platina itu terjadi ketika habis menempel kemudian dibuka, itu kan terjadi pemutusan strum arus, nah, itulah terjadi bunga api. Lah bunga api itulah yang harus diserap oleh kondensor. Jadi kondensor itu menurut saya ya, sekali menurut saya yang tidak ahli elektronik itu, sebagai penyerap tadi ketika terbuka platina, kemudian sekaligus hasil serapan tadi disimpan untuk dikirim sebagai trigger, mengirim tegangan sedikit, tegangan kecil untuk memberi strum ke koil primer. Itulah yang akan bisa terjadi api bertegangan tinggi, loncatan bunga api, tegangan tinggi di sini karena ada bantuan dari kondensor. Jadi kondensor itu sangat fatal untuk mobil yang memakai platina. Mohon teman-teman camkan ini karena itu betul-betul membekas pengalaman saya tadi. Carilah kondensor yang asli. Dan platina perawatannya nggak ada. Kalau yang platina orisinil di damper ini yang seperti ini, cukup dikasih pelumas ya, pelumasnya ditaruh di damper sini, kasih stempet sedikit saja. Ini saya dapat yang katanya racing, istilahnya ada tutupnya gitu. Gak perlu ya teman-teman, cukup yang biasa aja, tapi yang penting ada dampernya. Damper ini untuk meletakkan grease, juga ini untuk penyeimbang ya. Jadi untuk meletakkan stempet di sini itu sudah lebih dari cukup membuat awet dari sistem platina ini. Dan yang lebih penting, pastikan pengencangan baut-baut ini teman-teman, baut dudukan platina, baut ya pokoknya semua baut yang ada di area delco ini usahakan kencang dan ada ring pirnya, jadi bisa rapat ketika kena getaran tidak berubah. Itu aja teman-teman yang perlu dicek sesekali ya, coba dicek pakai obeng yang bagus, dikencangkan posisi baut-baut yang ada di area ini. Kenapa? Salah satu risikonya adalah bila ada baut yang jatuh sampai masuk ke dalam membuat delco ini terkunci, maka giginya rompal. Itu yang kayaknya kasus yang sering terjadi, menyepelekan baut-baut yang ada di dalam rumah delco ini. Jadi saya juga beli
bautnya baut orisinil, dan pastikan dikencangkan dengan benar-benar rapat ya, supaya tidak ada risiko jatuh, mengunci ke dalam, membuat delco ini macet, akhirnya rompal. Yang kedua juga pastikan pengencangan di sini, kalau perlu tambah ring pir ya, dudukan delco ini ya secukupnya aja. Kemarin ada ngencangan pakai kunci T, menurut saya juga risiko ya, ini kalau dol malah ngetap itu. Jadi ya pastikan ini dicek ya kerapatan dari kekencangan dari baut memegang delco ini. Jangan sampai delco ini nanti lepas naik ke atas, nah itu bisa jadi masalah, rompal juga karena giginya meleset. Jadi ini aja yang bisa kita lakukan, dan ini pengencangan ini mur yang terhubung dengan platina dan juga dengan kabel dari kondensor dan kabel yang ke arah coil ini juga bisa dicek. Jadi ini sudah tidak ada perawatan ya, menurut saya tidak perlu penyetelan, dan saya rasa itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun, paling berubah ya antara 1 sampai 3 derajat, dan ini cukup disesuaikan di sini aja. Seingat saya ini sudah hampir 2 tahun ya, tidak pernah kita setel. Saya setel hanya untuk konten aja, dan tidak ada ngupil, tidak ada ngerak, karena memakai kondensor yang bagus. Jadi itu mungkin yang bisa sampaikan untuk perawatan dari sistem pengapian konvensional ini, cukup simpel. Dan saya sampaikan bahwa yang sering dibahas di mana-mana bahwa sistem ini konvensional ini memerlukan penyetelan berkala. Saya sampaikan, saya sendiri yang mengalami ini tidak pernah menyetel lagi selama memakai komponen yang bagus. Jadi nggak ada ruginya teman-teman menginvestasi untuk dua bagian yang penting tadi, yaitu platina cari yang orisinil ya sekitar 100 berapa ribu itu, dan kondensor yang orisinil di bawah 100 ya, 80 atau 60 itu sudah jauh lebih penting untuk membuat mobil ini durable ya, enak aja dipakai bertahun-tahun, dengan catatan selama ini vakumnya juga masih bagus. Tetapi ini menurut saya bagian yang paling penting dari sistem ini, yang mungkin teman-teman akhirnya beralih ke TCI atau ke CDI ya karena ini, karena lupa bahwa ada komponen yang paling penting di sini, yaitu kondensor ini yang bisa bikin masalah. Nah, jadi kalau yang saya kemarin itu kejadian itu mati, mungkin malah enak gitu, mati. Nah, kita langsung bisa menganalisa mungkin kondensor, tapi yang jadi masalah terjadi pemantik dan dinyalakan juga bisa, tetapi ginjal kayak gempa bumi ya, karena pengapiannya kayaknya firing ordernya jadi kacau balau. Harusnya 1342 itu bisa, kadang satunya nyala, yang tiganya enggak ya, itu akhirnya enggak karu-karuan. Pokoknya ini sempat saya tanyakan ke anak saya, bahkan anak saya sudah menyerah ya. Jadi saya cari sendiri apa ini bagian komponen yang belum saya ganti. Ternyata iya, kondensor tidak terpikir, karena saya berpikir itu beli di toko yang sudah besar. Ternyata kalau harga 25, harga 15 itu saya yakin itu palsu ya, kondensor palsu. Yang orisinil pokoknya di atas 50.000 kondensor itu. Ya tentunya tetap harus hati-hati ya, karena beli di online harus cari penjual yang terpercaya. Alhamdulillah saya punya toko offline langganan. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, sedikit tadi ada tambahan mengenai fungsi-fungsinya tadi, tapi cara perawatannya ya menurut saya nggak ada. Dan perawatan yang seperti saya lakukan tadi itu kan perawatan ringan saja ya, membersihkan kerak, mengecek kekencangan baut-baut. Tapi kalau yang disebutkan itu harus menyetel, itu saya jawab dengan pasti tidak perlu ya. Selama Anda kencangkan dengan benar baut-baut di platina ini dan memakai platina yang bagus, misalkan orisinil, dan memakai kondensor yang orisinil, insya Allah akan bisa bertahan bahkan ya bertahun-tahun, tidak ada masalah, tidak terjadi ngerak, tidak terjadi ngopil. Kalaupun ada ngerak, menurut saya selama kerak itu tidak besar ya, kerak yang wajar ya, kecuali ya tadi karena kondensor ini bermasalah, pastinya keraknya kasar, itu perlu diamplas. Tapi kalau hanya kerak hitam aja, cukup pakai kain yang kasar ya, seperti kain jin
Tujuannya apa? Ya supaya tidak mengikis platina tadi. Kalau amplas tadi akan mengikis. Di kerak tadi yang mungkin sekedar karbon saja, jelaga. Bagian komponen ini seperti tadi rotor, ya cukup pakai kain jin yang kasar itu aja, teman-teman. Jangan pakai amplas, kalau amplas itu akan mengikis. Itu aja. Itu saja teman-teman yang mungkin bisa saya bagikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena keterbatasan ilmu saya. Yang saya sampaikan tadi itu murni pendapat pribadi saya. Jadi bila ada teman-teman yang tidak sependapat, jangan dibuat patokan ya. Pakai bengkel saya tidak begitu ya, jangan. Saya bukan bengkel ahli, saya hanya penghobi aja. Tapi insya Allah kita bisa sama-sama belajar karena ini kan ilmu katon, kata orang Jawa, ilmu yang kelihatan. Semoga ada manfaatnya. Mohon dimaafkan atas segala keterbatasan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.